Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dikuatkan dalam segala hal. Oke, kami jadi kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Purnomo Haji, ada Alvin Halimatul Fadilah, ada Oriza Firgita Putri Jalumang, dan Amrina Kusuma Pertiwi. Di sini kami akan membahas mengenai emosi positif, yaitu emosi positif yang terkait dengan sikap. Oke, langsung saja kita next slide. Oke, dalam pembahasan kali ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, bagaimana pengertian dari emosi dalam konteks psikologi. Lalu yang kedua, ada apa saja sih aspek-aspek emosi positif itu. Lalu yang ketiga, ada apa saja klasifikasi emosi positif. Berikutnya ada bagaimana perbedaan antara emosi positif dengan emosi negatif. Lalu, ada bagaimana peran emosi positif terhadap individu, dan yang selanjutnya ada bagaimana cara membangun dan mengembangkan emosi positif dalam diri seseorang, dan yang terakhir pastinya ada unity of science. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan pertama. Oke, masuk di pembahasan pertama mengenai pengertian emosi. Nah, dalam hal ini, emosi atau emetus emoire bermakna to still up, yakni suatu dorongan terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan, di dalam Word College Dictionary, emosi adalah setiap rangkaian kegiatan pikiran atau perasaan, nafsu, serta setiap kondisi mental yang hebat atau meluap-luap. Nah, emosi ini memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena emosi memiliki fungsi untuk mempertahankan diri, bertukar informasi vital, dan melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, emosi memiliki peran yang signifikan dan transformasi emosi sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi kognitif manusia. Dan perbedaan yang terbesar antara spesies lain dengan manusia adalah kemampuan manusia untuk melakukan regulasi terhadap emosi. Karena pasti manusia memiliki bagaimana caranya untuk menanggulangi emosinya, masalahnya, hambatan, tantangan, dan lain-lain. Nah, lalu ada pengertian emosi, yaitu respon spesifik seseorang terhadap situasi tertentu. Dalam psikologi sendiri, kajian terkait emosi telah berevolusi dari kajian yang berfokus pada emosi negatif menjadi kajian yang lebih berfokus pada emosi positif. Nah, lalu apa sih itu emosi positif? Menurut Goleman tahun 2002 menyatakan bahwa perilaku individu yang muncul sangat banyak diwarnai oleh emosi. Dan emosi dasar individu tersebut mencakup emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif yaitu respon yang timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang positif. Misalnya nih, memperoleh kemenangan dari lomba karya ilmiah sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Sedangkan emosi negatif merupakan respon yang timbul disebabkan dari stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang negatif, seperti halnya marah, benci, ataupun jijik. Nah, maka dari itu, orang yang telah mengalami emosi negatif cenderung tingkah lakunya tidak terkontrol, dan emosi positif yang dialami manusia tidak lahir secara spontan. Terdapat berbagai hal baik dan menyenangkan yang menjadikan kita mengalami emosi positif. Nah, dari perasaan-perasaan itulah yang membuat kita menikmati momen-momen kehidupan. Orang-orang yang mengalami emosi positif juga menunjukkan peningkatan preferensi untuk variasi dan menerima susunan pilihan perilaku yang lebih luas. Selanjutnya, aspek-aspek emosi positif. Nah, secara umum nih, aspek-aspek dari emosi positif itu ada dua. Yang pertama, rasa gembira, dan yang kedua, sifat bersyukur dan berterima kasih. Nah, untuk yang pertama, rasa gembira atau happiness. Perasaan ini biasa dimanifestasi secara fisik adalah dengan ekspresi senyum. Bisa dilihat dari raut muka seseorang ketika dia lagi gembira, ketika dia lagi senang, pasti raut mukanya banyak senyumnya. Gak mungkin raut mukanya jadi cemberut gitu kan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Keltner dan Harker dalam Hankook 2007, yaitu tentang pengaruh senyum terhadap kebahagiaan hidup, menemukan adanya hubungan antara senyum, mungkin maksudnya ekspresi senyum positif,
dengan kebahagiaan hidup. Kemudian aspek emosi positif yang kedua yaitu sifat bersyukur dan berterima kasih. Nah, bersyukur ini biasa dimanifestasikan secara fisik dengan ucapan terima kasih, seperti itu. Entah terima kasih untuk orang lain atau kepada orang lain. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Emmons and Krumpers dalam Uncooked 2007. Dia menemukan bahwa orang yang sering menyampaikan rasa berterima kasih pada orang lain secara ikhlas, dia itu memiliki kesehatan yang lebih baik, optimis dalam hidup, lebih merasa bahagia, well-being misalnya, dan juga banyak menolong orang lain. Terus juga ada penelitian lain yang dilakukan oleh Haidt 2000. Dia itu menemukan bahwa orang yang merasa bahagia karena melihat seseorang berbuat kebaikan pada orang lain, Masya Allah. Kemudian Danner, Snowdon, and Friesen 2001 dalam penelitiannya mereka melaporkan bahwa orang yang memiliki emosi positif di masa mudanya ternyata hidupnya itu bisa lebih sehat dan dapat membuat panjang umur. Ada juga misalnya dokter nih yang memiliki emosi positif lebih akurat dalam mendiagnosa terhadap pasiennya. Ini menurut Isen 1993. Jadi, ketika seseorang memiliki emosi yang positif, maka perilaku, sikapnya juga positif. Selanjutnya, klasifikasi emosi positif. Seligman 2005 membagi emosi positif ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, emosi positif terkait dengan masa lalu. Nah, emosi positif ini terkait dengan kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, emosi positif ini berkaitan juga dengan masa lalunya. Bersyukur pada dasarnya itu kan membuat seseorang akan menambah intensitas atau kekerapan atau kesan dari kesenangan yang baik tentang masa lalunya. Nah, karakteristik dari rasa syukur adalah adanya pihak lain yang memberikan atau menimbulkan rasa yang menyenangkan. Jadi, seseorang itu merasa senang karena dia itu bersyukur karena ada sesuatu hal lain atau stimulus lain yang telah memberikannya rasa kesenangan, kayak gitu. Kemudian, karakteristik perbuatan baik yang membangkitkan rasa syukur itu atau gratitude adalah adanya persepsi niat baik, ada pengorbanan dari yang memberikan, pemberian bernilai tinggi, bahkan melebihi kewajiban dari pemberi, dan bukan karena usaha kita sendiri. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, emosi positif terkait dengan masa kini. Emosi ini berupa kegembiraan, ekstase, ketenangan, keriangan, semangat, rasa senang, dan flow. Nah, kebahagiaan masa sekarang berkaitan dengan pleasure dan juga gratification. Masih bersangkutan dengan rasa syukur tadi ya. Nah, tujuan tertinggi dari kepuasan akan masa kini adalah flow. Flow itu situasi di mana waktu seakan-akan berhenti. Jadi, ada saat di mana kita itu selalu ingin melakukan hal yang sama berulang kali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, emosi positif terkait dengan masa depan. Emosi positif ini berupa optimisme, harapan, keyakinan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, optimisme dan harapan ini adalah tema sentral yang terkait dengan emosi positif terkait masa depan. Nah, biasanya itu harapan-harapannya untuk meningkatkan harapan-harapannya itu ada adversity, belief, konsekuensi, expectation, energizer, dan lain-lain. Lalu, klasifikasi emosi positif yang lain menurut Barbara Fredrickson 2009 dalam bukunya Positivity mengidentifikasi 10 emosi positif lain yang secara universal dirasakan manusia selain perasaan bahagia, yaitu yang pertama ada senang. Kita pasti merasa senang ketika mengalami keadaan yang menguntungkan.
hal yang nggak pernah diantisipasi sebelumnya kan. Nah, misalnya ketika kita menemukan makanan yang enak di restoran baru, atau saat nemu adegan romantis di film yang kita tonton. Nah, kemudian rasa senang itu bisa didefinisikan sebagai sinyal bahwa keadaan tersebut itu menggembirakan dan mendorong kita untuk menikmati situasi yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada terima kasih. Perasaan untuk berterima kasih biasanya itu muncul ketika kita mendapati bahwa seseorang telah berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian kita berterima kasih atas hadiah yang telah mereka berikan, kebaikan yang kita terima, bahkan waktu yang sudah mereka luangkan kepada kita. Kemudian rasa berterima kasih itu mendorong kita mencari berbagai cara untuk gimana sih kita bisa membalas kebaikan dan menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Selanjutnya, bangga. Ketika kita meraih suatu target yang sudah ditetapkan sebelumnya atau berkontribusi penting pada suatu proyek misalnya, kita pasti merasa bangga pada kemampuan kita gitu. Rasa bangga itu muncul biasanya sebagai respon keberhasilan karena kita telah memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Selanjutnya, tenang. Kita merasa tenang dan damai ketika berada dalam keadaan yang stabil. Menurut Fredrickson, ketenangan menjadikan kita menikmati momen sekarang dan mengevaluasi ulang prioritas kita. Perasaan tenang membuat kita mengalami kita itu bisa memahami secara mendalam pribadi kita sendiri. Gitu. Selanjutnya, penasaran. Kita merasa penasaran ketika menemukan sesuatu yang baru dan kita berminat untuk mengeksplorasi hal tersebut. Kemudian rasa penasaran dapat memantik kita untuk membaca banyak artikel dari topik favorit atau menjelajah lingkungan asing dan lain sebagainya. Nah, rasa penasaran itu menjadikan kita bersemangat mengeksplor dan belajar untuk memperoleh wawasan atau pengetahuan baru. Kemudian, girang. Rasa girang menemukan hal lucu merupakan emosi yang berhubungan erat dengan tawa. Hal ini muncul biasanya ketika kita menemukan dua hal yang bertolak belakang, yang menggelikan biasanya. Rasa tergelitik untuk tertawa juga muncul di situasi yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Apapun yang membuat kita tertawa, apalagi menertawakannya bersama orang lain, biasanya akan menguatkan ikatan kita dengan orang tersebut. Jadi lebih sefrekuensi gitu kalau sama teman baru biasanya. Kemudian, harapan. Harapan adalah emosi positif yang muncul saat kita membayangkan keadaan yang lebih baik di masa mendatang. Harapan menjadikan kita optimis melewati masa-masa sulit, kendati tak jarang masalah yang kita hadapi membuat sedih, khawatir, sehingga harapan mendorong kita berusaha untuk lebih baik lagi dan kuat, tegar menghadapi hal-hal yang mungkin saja nanti tidak sesuai harapan kita atau tidak kita inginkan gitu. Kemudian, terinspirasi. Ketika kita melihat orang lain berusaha sekuat tenaga dan mencapai apa yang diinginkannya, kita bisa saja tergerak atau terinspirasi untuk menirunya. Nah, rasa terinspirasi ini menjadikan kita menghargai potensi orang lain dan mendorong kita untuk memaksimalkan kapasitas dan potensi diri kita juga agar seimbang dengan mereka gitu. Selanjutnya, terpukau. Sesuatu yang memukau akan mengikat kita dan membawa perasaan terhubung kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal yang luar biasa indah, seperti halnya senja tembaga di padang sabana luas bisa membuat kita sejenak mengagumi keindahan semesta.
Rasa terpukau seringkali mengubah cara pandang kita terhadap lingkungan atau bahkan dunia yang kita tinggali sekarang. Yang terakhir, cinta. Cinta merupakan emosi positif yang paling sering dibicarakan. Fredrickson mendefinisikan cinta sebagai gabungan pengalaman yang kita bagi dengan orang yang spesial. Pengalaman tersebut mencakup beragam emosi yang disebutkan di atas tadi ya. Nah, kemudian momen-momen yang kita alami dengan orang tersebut menjadikan kita saling mengenal lebih jauh dan semakin peduli dengan dia. Nah, hal inilah yang melahirkan hubungan yang sehat dan kian menguatkan keintiman bagi perbedaan emosi positif dan emosi negatif. Sudah jelas ya, emosi itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif gitu. Nah, biasanya seseorang yang sedang berada di emosi yang positif dalam memandang sebuah masalah, dalam memandang dunia, pasti atensinya dia itu lebih meluas dan terbuka. Beda dengan seseorang yang sedang dalam emosi yang negatif. Atensinya pasti akan lebih menyempit dan lebih fokus dengan apa yang dia lihat saat itu. Kemudian, seseorang yang dalam keadaan atau emosi yang baik, pasti hati dan pikirannya itu lebih terbuka pada berbagai nuansa realitas dan potensi kreatif. Jadi pikirannya itu lebih realistis dan lebih kreatif gitu. Sedangkan orang yang sedang berada di emosi negatif, pasti hati, pikiran, dan energinya itu terarah pada masalah. Kemudian, orang yang sedang dalam emosi positif cenderung bersikap terbuka pada orang lain dan biasanya itu lebih peka. Berbeda dengan seseorang yang sedang emosinya lagi negatif. Dia cenderung bersikap berpusat pada diri sendiri dan tidak peka. Kemudian orang yang emosinya positif, dia itu melihat dunianya lega dan luas. Dia bisa menghayati diri sebagai bagian dari kebersamaan, kebersatuan dengan realitas, seperti itu. Sedangkan orang yang ada di emosi negatif, dia itu melihat dunia menjadi lebih sempit. Dia cenderung memisahkan diri dari kebersamaan dengan orang lain, bahkan tidak realistis dalam memandang itu semua gitu. Kemudian orang yang memiliki emosi positif, dia itu cenderung menjadi kreatif. Sedangkan orang yang berada di emosi negatif, dia cenderung defensif. Kemudian orang yang berada di emosi positif memobilisasi sumber daya untuk membangun aset pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun relasi masa depan. Sedangkan orang yang berada di emosi negatif, dia itu memobilisasi sumber daya yang dimiliki hanya untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Nah, kita akan membahas mengenai peran emosi positif terhadap individu. Di sini ada beberapa peran seperti pembangkit energi, pembawa informasi, pengaruh dalam mempertahankan hidup, pesan dalam komunikasi, dan mempercepat proses belajar serta mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang pertama, emosi sebagai pembangkit energi. Artinya apa? Emosi itu membangkitkan dan memobilisasi energi seseorang. Contohnya, ketika kita senang, itu akan mendorong kita untuk bergerak aktif dan ceria. Lalu, ketika kita tenang, itu menggerakkan kita untuk santai dan tidak panik. Dan contoh yang terakhir nih, ketika kita sedang jatuh cinta, itu akan mendorong kita untuk selalu ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Yang kedua, emosi pembawa informasi. Contohnya nih ya, ketika kita sedang jatuh cinta, kita mengetahui bahwa telah hadir seseorang yang mampu memikat hati kita, membuat kita senang, membuat kita bahagia.
Lalu, ekspresi emosi akan ditampakkan dalam perilaku. Misalnya, emosi senang akan ditampilkan dalam bentuk senyuman dan canda tawa. Nah, senyuman dan canda tawa ini itu adalah pesan yang berisi kalau kita sedang senang bersama orang yang kita cintai tersebut gitu. Paham kan? Yang ketiga, emosi merupakan salah satu pengaruh dalam mempertahankan hidup. Nah, di sini yang dimaksud adalah emosi positif ya. Emosi positif akan membuat seseorang mendambakan kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, karena mereka ingin selalu bertahan hidup bersama orang-orang yang mereka cintai, mereka sayangi gitu. Yang keempat, emosi juga sebagai pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal, seperti pada pembicara yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih meyakinkan, sehingga hal tersebut akan mudah mempengaruhi audiensnya. Ketika kita sedang berorasi, ini contohnya ya, orasi itu kan identik dengan semangat, dengan pembawaan yang menggebu-gebu. Lah, dari pembawaan si orator tersebut itu akan berpengaruh kepada audiensnya begitu. Nah, ini yang terakhir, emosi positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, emosi negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya. Menciptakan emosi positif pada individu adalah dengan cara membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis. Lingkungan fisik mencakup penataan ruang kelas, alat bantu belajar, dan lingkungan psikologis mencakup penggunaan musik untuk meningkatkan hasil belajar. Ayo, masih semangat ya nih? Harus tetap semangat loh ya. Nah, kita masih akan membahas mengenai topik yang tadi, yaitu peran emosi positif terhadap individu. Kita tahu bahwa kepribadian seseorang individu juga dapat dipengaruhi oleh emosi. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal yang berjudul Peran Pandangan Dunia dan Emosi Positif Terhadap Kepribadian Multikultural oleh Yusuf Fajar dan Thomas Dickey, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa emosi positif memiliki peran dan memprediksi kepribadian multikultural. Selanjutnya, kita akan membahas seberapa penting sih emosi positif itu. Yang pastinya emosi positif itu sangat penting ya. Orang-orang yang mengalami emosi positif juga menunjukkan peningkatan preferensi untuk variasi dan menerima susunan pilihan perilaku yang lebih luas. Emosi positif juga menghasilkan organisasi kognitif yang luas dan fleksibel, dan kemampuan mengintegrasikan materi yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Nelson mengenai dampak fasilitatif yang potensial dari efek emosi positif pada proses sosial kognitif yang terlibat dalam hubungan lintas budaya juga menunjukkan bahwa emosi positif dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dengan mempengaruhi kognisi sosial dan pengolahan informasi. Proses yang fleksibel dalam interaksi sosial dan berpikir terbuka tentang informasi sosial mungkin membantu mempromosikan hubungan lintas budaya dengan memfasilitasi apresiasi dari perspektif budaya yang asing. Kita masuk ke dampak dari emosi positif. Yang pertama ada memperlebar atensi dan mendorong perilaku kreatif dan konstruktif. Yang kedua, emosi positif bisa membangun sumber daya yang relatif permanen dan akan sangat bermanfaat di masa depan. Yang ketiga, emosi positif bisa mentransformasikan pribadi seseorang dan menjadikan pribadinya bisa lebih baik dan menciptakan spiral pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang keempat, ada grow and flourish. Nah, berikut ada beberapa tips gimana sih caranya membangun dan mengembangkan emosi positif. Yang pertama, memasukkan hiburan dalam jadwal harian.
Saat membuat jadwal harian, jangan pernah lupain aktivitas yang membuat hari kita senang, apapun itu bentuknya. Lakukan hal yang menurut kita menyenangkan setiap harinya meski hanya beberapa saat. Yang kedua, ajak diri kita menjadi kuat dan mandiri. Kita harus buang energi negatif. Salah satu contohnya yaitu rasa malas. Yang ketiga, melawan stres. Melawan stres mempunyai strategi dengan apapun itu bentuknya. Salah satu caranya yang biasa saya lakukan ialah mengatur pernafasan dengan perlahan. Ambil nafas mendalam dari hidung, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Ulangi berulang-ulang agar aliran darah dan oksigen bisa memberikan rasa tenang. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Jangan biarkan energi positif yang ada di dalam diri kita hanya terhenti begitu saja. Kita harus menyalurkannya kepada orang lain agar juga bermanfaat. Salah satunya ialah bersedekah. Yang kelima, memberikan apresiasi terhadap orang lain. Berkumpul bersama teman, keluarga, atau bahkan sahabat setidaknya sekali 2 kali dalam sebulan tak merugikan, bukan? Yang keenam, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beribadah, hati dan pikiran manusia akan senantiasa selalu bersih dan merasakan tenang. Emosi menjadi suatu sentral saat manusia menjelaskan perilaku atau perbuatannya sehari-hari. Emosi terjalin erat dengan seluruh kepribadian atau corak pada suasana hati. Karena itu, mengatur suasana hati menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah konstruk kepribadian, yang pada gilirannya dapat memberikan implikasi pada dunia pendidikan Islam. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, dari sekian banyak kata faroha dan yang seakar dengannya, hanya 2 kali disebut oleh Al-Quran yang menunjuk kesenangan dunia yang bersifat positif, yaitu ada di dalam surat Al-Yunus ayat 58 yang memiliki arti, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah lah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu selanjutnya ada di surat Ar-Rum ayat 4 yang memiliki arti, dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itulah bergembira orang-orang yang beriman. Tadi adalah kajian dari Unity of Science terkait apa itu emosi positif. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah penyampaian materi dari kelompok 3 telah selesai. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah semangat untuk menyimak videonya. Dan penutup dari kami ada pantun untuk teman-teman semuanya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.